Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dahu. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang Allah diberkahi. Salawat serta salam dalam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat serta kita umatnya yang telah mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan tausiah. Sebelum ke acara alhamdulillah ini kita membuka tausiah pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kawat kepada Kawat di Istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Anwar Hermawan kepada beliau. Tafadhol insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi haflatin mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayat sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bil muradin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la maqluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja beserta puji kehadirat Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Dan melalui nikmat inilah alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di haflah
di tempat yang insya Allah dipenuhi oleh rahmat beserta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita sekarang menjadikan suatu jalan akan turunnya rahmat beserta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam marilah kita limpah curahkan kepada alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui selaku umatnya mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin. Allahu ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengatur waktu, pembawa acara, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman, dan yang saya hormati seluruh jajaran dosen Politeknik Kelautan dan Perikanan, dan yang saya hormati seluruh para siswa-siswi, taruna dan taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiada kata yang bisa kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini, tiada lain dan tiada bukan, marilah kita limpahkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita diberi nikmat oleh Allah, maka kewajiban kita selaku makhluknya, kewajiban kita selaku hambanya, jalan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mensyukuri akan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri akan nikmat tersebut? Tiada lain dan tiada bukan, kita gunakan nikmat ini dengan memperbanyak melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika kita sudah bisa memposisikan diri kita, ketika ada perintah Allah kita laksanakan, ketika ada larangan Allah kita tinggalkan, maka insya Allah kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di posisi orang-orang yang takwa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memberikan jaminan, Allah memberikan janjinya untuk setiap makhluknya, untuk setiap hambanya yang terus dan terus mensyukuri akan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, yaitu la azidanna, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang telah ada maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita tidak mensyukuri akan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka Allah akan memberikan siksaan yang amat pedih kepada kita semua. Mudah-mudahan yang berkumpul pada kesempatan malam hari ini tiada lain dan tiada bukan kita bersama-sama dalam rangka mensyukuri akan segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin Allahu ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain dan tiada bukan, berdasarkan dawuhan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan manusia, tiada lain dan tiada bukan, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita garis bawahi, bukan berarti Allah menciptakan kita semua, bukan berarti manusia dituntut untuk beribadah kepada Allah, bukan berarti Allah butuh akan pahala ibadah kita semua. Tetapi walaupun semua manusia yang sekarang ada di alam dunia semuanya tidak beribadah kepada Allah, maka tidak akan menjadikan kerugian untuk Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita sebagai makhluknya, sebagai manusia tidak melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan menjadikan kerugian untuk kita kelak di akhirat. Oleh karena itu, maka pergunakanlah waktu kita yang mungkin sangat singkat. Kita sekarang hidup di alam dunia yang hanya sebentar, kehidupan yang senyatanya, kehidupan yang abadi nanti kelak di akhirat. Oleh karena itu, kita persiapkan diri kita dari sekarang. Kita persiapkan keyakinan, akidah kita dari sekarang. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu merupakan lahan bercocok tanam. Alam dunia itu merupakan semisal suatu kebun yang kita tanam. Tentunya ketika kita menanam, ada harapan yang kita nantikan, di antaranya yaitu berharap akan sebuah hasil yang maksimal akan apa yang kita tanam sekarang sewaktu hidup di alam dunia. Oleh karena itu, tanaman itu disumpamakan seperti amal ibadah kita. Tanaman itu diibaratkan seperti amaliyah kita
yang dikerjakan sekarang sewaktu hidup di alam dunia. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sekarang sudah ditakdirkan, sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang iman, golongan orang-orang yang Islam. Maka pertahankan keimanan kita, pertahankan keislaman kita, bukan hanya di dunia, tetapi keimanan kita, keislaman kita, agar supaya terbawa kelak nanti sampai alam baka, yaitu alam akhirat. Karena cuma dengan keimanan kita, karena cuma dengan keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menjadikan penyelamat kita nanti di akhirat. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan suatu amal ibadah, ketika kita melaksanakan satu amal yang baik, maka perlu ditempuh jalannya, perlu ditempuh syaratnya. Karena kita semua hanya diperintahkan untuk melaksanakan, karena kita semua diperintahkan untuk mengerjakan. Hasil dan tidaknya kerja kita, hasil dan tidaknya amaliyah kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun demikian, harus kita perhatikan syarat dan kabulnya, syarat diterimanya amal kita. Yang pertama, tanamkan di dalam hati kita. Yang pertama, tanamkan di dalam diri kita. Sebelum kita melaksanakan suatu amal ibadah, maka dahulukan dulu dengan adanya niat. Kenapa harus niat? Karena fungsi niat itu ada dua. Yang pertama, fungsi niat itu litasbihil ibadah, artinya untuk mengesahkan ibadah kita. Dalam artian, kalau kita ibadah tidak mengucapkannya, maka amal ibadah kita tidak jadi. Kalau kita sholat tidak mengucapkannya, maka sholat kita tidak jadi. Maka perlu adanya, sebelum kita melakukan sesuatu hal amal ibadah, perlu didahulukan adanya apa? Niat. Sesudah niat, maka perlu amal ibadah kita itu disertai dengan ilmunya. Karena ilmu itu sangat penting. Karena ilmu itu merupakan pelengkap atau untuk mendampingi amal ibadah kita supaya sesuai dengan ketentuannya, supaya sesuai dengan aturannya, maka perlu adanya ilmu. Wa kullu man ya'malu bi ilmin amaluhu maqbulatun. Setiap manusia yang beramal lalu disertai dengan ilmunya, maka insya Allah amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita beramal tapi tidak disertai dengan ilmunya, maka amaluhu mardudatun la tuqbalu, amal kita akan ditolak, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketika beramal disertai dengan ilmunya. Mungkin para siswa, siswi semuanya, para taruna, taruni semuanya, di berbagai wilayah, di berbagai daerah, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, semuanya bersama-sama menuntut ilmu, semuanya bersama-sama mencari pengetahuan, maka tetap harus ada keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu ukhrawi. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi
Wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi. Wa man arada huma fa 'alaihi bil ilmi. Ketika kita ingin mengejar kehidupan duniawi, maka carilah ilmunya. Ketika kita ingin mengejar kehidupan ukhrawi, maka carilah ilmunya. Ketika kita ingin mendapatkan kedua-duanya, selamat di dunia, selamat di akhirat, maka carilah ilmunya. Karena dengan ilmu kita insya Allah mengarungi kehidupan di alam dunia ini akan ada dalam kemudahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selanjutnya merupakan motivasi bagi kita semua selaku pelajar, generasi penerus bangsa. Hubbul watan minal iman. Cinta terhadap tanah air, cinta terhadap negara, itu merupakan sebagian dari iman. Oleh karena itu tentunya kita sekarang walaupun masih ada dalam masanya belajar, walaupun masih ada di dalam masanya mencari ilmu pengetahuan, tapi 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita merupakan calon penerus generasi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang sangat singkat ini. Oleh karena itu, gunakanlah waktu yang sangat singkat ini untuk menimba ilmu, untuk bersama-sama kita menjaga negara kita, negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kita bersama-sama sekarang sedang menuntut ilmu. Ada tujuan yang kita tuju, ada tujuan yang kita kejar, yaitu mendapat